Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Selamat pagi dan selamat bulan April. Akhirnya kita masuk juga ke April ya, cepet banget. Dan kemarin aku udah ditagih nih sama salah satu teman kita di channel ini. Dia udah nagih untuk nggak nagih sih, pokoknya ngingetin aku untuk bikin energi update bulan April. Sebelum aku buka kartu, aku seperti biasa mau coba secara intuitif ngomongin tentang bulan April ini ya. Jadi kalau yang aku rasa energinya sangat ringan dan kayak teman-teman sorry, bisa lihat settingan atau settingan tempat kalau aku baca kartu, kartu-kartu yang aku pilih itu sebenarnya secara intuisi aku pilih benar-benar ngerasain energi yang sedang ada di sekitar aku pada saat itu. Ya jadi kayak misalnya sekarang nih aku ngerasa sebenarnya ya secara personal aku ngerasa sedang sedih nih gitu ya. Cuman karena aku emang udah niat mau bikin energi update, jadi aku mencoba channeling ke kolektif energi dan energi alam semesta yang ada sekarang gitu ya. Dan aku ngerasa ini energinya sangat ringan, sangat optimis, dan akhirnya aku pas mau bikin aku setting tempatnya, jadinya seperti ini. Jadi kurang lebih untuk menyampaikan seperti apa sih Dame gitu ya, energi April itu ya seperti ini. Kalau teman-teman lihat banyak warna, banyak tanaman, banyak unsur, ada angin, apinya juga aktif. Artinya di bulan April ini kita pun dikasih energi nih sama alam semesta supaya apa yang mau kamu capai, ayo kita kasih kamu tenaga. Dan ada energi, ada unsur angin. Di sini kan aku pasang diffuser gitu ya. Jadi apapun juga yang mau kamu capai, nggak cuman dikasih tenaga, kamu juga dikasih dorongan. Jadi kayak perahu kamu tuh layarnya dikasih angin. Jadi semua bisa kamu kerjakan sebenarnya dengan lebih ringan, asalkan kamu fokus dan tentunya kalau itu selaras dengan semesta ya. Kalau keinginan kita selaras dengan semesta, apapun akan terjadi. Especially this month, terutama di bulan ini akan terjadi lebih cepat, lebih ringan. Terus apalagi ya, ya April itu bulan yang sebenarnya kalau di negara-negara 4 musim adalah mulai spring ya dia. Spring itu menandakan musim semi, menandakan new beginning. Artinya alam tuh kayak bayi baru lahir. Energinya sangat baru, energinya sangat optimis. Seperti kanvas kosong, kamu bebas untuk berkarya, kamu bebas nulis lagi nih, misalnya kamu suka nulis goals gitu ya, atau nulis afirmasi, kamu bebas untuk memperbarui keinginan kamu. Kayak misalnya kalau dulu-dulu keinginannya kayaknya kurang bagus nih gitu ya, kurang mature, kurang dewasa, kurang memikirkan kesejahteraan banyak orang, kita bisa menulis keinginan atau resolusi yang baru, yang lebih baik gitu. Ini adalah saat yang tepat. Dan terlepas dari bagaimana situasi di Indonesia, bagaimana situasi di dunia ya, kita jangan terlalu terfokus sama itu, karena tetap apa yang terjadi di depan kita itu adalah hasil dari perilaku manusia itu sendiri, tapi alam semesta punya energinya sendiri yang bisa mengimbangi itu semua. Jadi makanya kalau misalnya kan tadi aku bilang, aku secara pribadi sedang sedih nih, tapi ketika aku dengan sengaja menyelaraskan diri aku gitu ya dengan energi alam, ya energi alamnya ringan.
ringan, optimis gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya gimana sih kok di depan gue kenyataannya tuh sangat berat, pekerjaan susah gitu ya. Terus ada perang, kemudian gue lagi sakit, atau ada orang tua lagi sakit. Itu kenyataan di depan kita. Sekarang kita mau pilih aja, kita tinggal pilih. Kita mau fokus sama kenyataan di depan atau meniatkan untuk selaras dengan energi alam gitu. Itu nanti akan dengan sendirinya vibrasi kita akan dinaikkan dengan energi alam, sehingga kita bisa melakukan perubahan demi yang kita lihat di depan ini gitu. Ketika kenyataan yang di depan kamu itu nggak menyenangkan, sesungguhnya kamu bisa mengubahnya dengan mengubah cara kamu memandang dulu, mengubah perasaan kamu terhadap kenyataan itu, mengubah mood kamu, mengubah sifat kamu. Nanti apa yang terjadi ya akhirnya kenyataan yang di depan kamu tuh berubah gitu. Jadi ini perubahan, ini kesempatan untuk melakukan perubahan yang sangat positif. Kalau mau pergi liburan pun boleh banget di bulan April ini ya, boleh banget. Dan sudah banyak negara yang melepaskan batasan-batasan ya, nggak terlalu ketat lagi untuk masalah masuk ke suatu negara harus karantina. Tuh banyak negara yang sudah tidak mengharuskan karantina, palingan PCR aja dari bandara. Jadi kalau teman-teman mau liburan saat ini, menurut aku waktu yang tepat, apalagi kalau liburannya keluar Indonesia gitu. Karena tentunya di sana lebih ringan hawanya daripada di negara ini. Terus apalagi ya? Ya, karena ada new beginning, jadi buat teman-teman yang merasa sedang mengalami suatu ending, sedang mengalami sesuatu yang berakhir, saran dari aku dilepaskan aja teman-teman. Karena ketika kita mau melepaskan sesuatu yang sudah harusnya kita lepasin ya, sudah berakhir, nanti yang baru bisa masuk ke dalam hidup kamu, yang baru bisa muncul ke dalam hidup kamu. Itu berlaku dalam hal apapun. Dan sebenarnya nggak cuma di bulan April, tapi di bulan April ini lebih kenceng aja energinya untuk sesuatu yang baru itu akan lahir gitu ya. Jadi kalau yang sekarang masih terlibat dalam suatu relationship yang gak jelas gitu ya, dan kamu memimpikan ingin suatu hubungan yang sehat, yang jelas, yang bisa berkembang dengan lebih baik lagi ke depannya, beranilah untuk melepaskan hubungan yang sekarang. Aku sering banget nemuin kasus di mana orang, terutama cewek ya, tidak berani untuk meninggalkan cowok yang tidak mau berkomitmen gitu. Jadi maunya open relationship atau istilahnya ya udahlah kita biarin ngalir aja. Nah sekarang palingan aku akan tanya ke teman-teman yang kayak seperti itu, kamu maunya apa? Kalau selama ini yang kamu inginkan adalah hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu tidak begitu. Hubungan yang sehat itu visi dan misi kedua belah pihaknya sama. Jadi jangan cuman kamu aja yang ingin hubungan yang serius, yang sehat, kemudian nantinya masuk ke dalam jenjang pernikahan, tapi yang satunya nggak mau atau nggak bisa. Nah, itu sudah menandakan itu bukan hubungan yang kamu cari kan. Jadi kenapa kamu stay di situ padahal bukan itu yang kamu cari. Ketika kamu stay pada hal-hal yang tidak kamu inginkan, hal yang kamu inginkan tidak bisa masuk. Seperti itu. Jadi you have to be willing to let go. Harus mau melepaskan dulu sehingga yang lain bisa masuk. Itu hukum alam ya menurut aku. Kita bernapas, kita nggak bisa nih, napas kita yang selanjutnya nggak akan bisa kita hirup kalau misalnya nafas kita yang tadi itu nggak kita keluarkan ya. Itu sudah hukum alam. Apapun
yang mau masuk ke dalam hidup kita nggak akan bisa masuk kalau yang lama masih kita simpan. Barang atau ya apapun ya, teman-teman bisa mikirin contoh-contoh hukum alam itu ada kok di depan mata kita sebenarnya, asal kita peka aja. Kita bisa ngeliat lah air kita tuang ke gelas gitu kan, lama-lama gelasnya penuh. Terus atau kita diamin nih air gitu kan, yang dari kemarin, kita mau ganti pakai air baru kan nggak mungkin, air yang kemarin tetap ada di dalam gelas gitu ya. Jadi kurang lebih selama kita nggak mau melepaskan, maka hal yang lebih tepat untuk kita tidak akan mau masuk, nggak bisa masuk, nggak ada space-nya. Kadang-kadang memang bisa dimengerti manusia itu sangat takut ketika dalam kondisi kosong. Ketika misalnya lepasin dulu deh cowok yang ini atau cewek yang ini, kan dia kosong tuh, seperti tidak ada pegangan. Padahal enggak, padahal mah pegangan ya bisa berpegang pada Tuhan yang Maha Kuasa kan, bisa berpegang pada diri sendiri sebenarnya, atau masih ada teman, masih ada keluarga tuh ya. Terus atau pekerjaan, belum mau nih melepaskan pekerjaan yang ini karena nanti kalau misalnya dilepasin takutnya nanti nggak dapat pekerjaan. Itu aku ngerti banget. Cuman perhatiin aja cara mempertahankan seperti itu, apakah selama ini efektif dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik atau malah tidak menghasilkan perubahan apapun. Nah, itu kamu bisa jawab jujur. Jadi April ini mengenai action, mengenai new beginning, sesuatu yang baru, sambutlah sesuatu yang baru. Mengenai keceriaan, ada keceriaan di sini, banyak warna. Makanya aku juga mau coba ambil kartunya, cuman pakai di offering oracle ini yang banyak bunganya dan flower juga gitu ya. Jadi alam tuh lagi tersenyum sebenarnya di bulan April ini. Kalau kitanya merasa miserable, berarti ada yang harus kita beresin di diri kita. Ada yang harus kita terima, ada yang harus kita akui gitu kan, sehingga pada akhirnya kita bisa selaras dengan alam. Sama aku juga tidak terlepas dari itu ya. Aku punya pilihan, apakah aku harus terus merasa sedih atau aku ikut aja deh ngalir dalam kehidupan ini ya. Ketika hidup energinya baik-baik saja, ya sudah, syukuri gitu. Tapi again, kita manusia, apapun yang kamu rasakan itu valid. Kalau emang saat ini kamu sedang grieving, lagi sedih, lagi marah, lagi sakit, kamu gak apa-apa ngerasain itu semua, karena kita manusia. Tapi jangan lupa, dunia itu tidak melulu seperti itu. Kita juga harus banyak-banyak buka mata terhadap hal-hal yang menyenangkan, membuka diri terhadap hal-hal yang baru, yang menyenangkan gitu. Jadi supaya kita nggak jadi orang yang pahit ya, karena kalau kita jadi orang yang pahit ya kenyataan hidup kita akan pahit gitu. Bagus kok, energinya bagus. Aku juga merasakan ada forgiveness di sini. Jadi ya, it's okay kok teman-teman untuk memaafkan orang yang gak pernah minta maaf sama kamu. Kalau kamu butuh closure, kamu butuh pengakhiran, kadang-kadang closure itu bukan orang yang satunya yang kasih. Kadang-kadang kita yang harus memutuskan buat diri kita bahwa okay, enough is enough. Mulai saat ini gue maafin dia karena gue gak mau nih ngebawa beban amarah ini kemana-mana. Kayak apa sih, tak gendong kemana-mana gitu, males banget ya teman-teman. Kalau kita punya rasa kesel yang sebenarnya udah tahunan, udah puluhan tahun gitu, tanya deh ke diri sendiri, mau sampai kapan itu dibawa ya. Jadi ini juga saat yang tepat untuk let go itu. Udah aku gak mau lagi bawa-bawa sakit hati ini kan udah lewat. Dan forgiveness itu kita melakukannya buat diri kita, bukan buat orang lain. Kita maafin kejadian itu terjadi ya. Again, kita nggak tahu
apa sih hikmahnya gitu kan. Mungkin nanti ketika kita memaafkan kita baru tahu hikmahnya. Selama kita nggak bisa memaafkan sesuatu atau orang, pelajaran yang kita dapat ya, yang Tuhan mau sampaikan lewat kejadian yang nggak enak itu tuh kita nggak bisa lihat karena ketutupan sama emosi-emosi yang kesel, gemes, sakit hati, sedih gitu kan. Tapi ketika kita sudah bisa memutuskan bahwa udah deh, gue nggak mau lagi deh ngerasa kayak gini ya, sayang, hidup gue nggak tahu gitu ya sampai kapan di bumi ini. Mungkin kita hidupnya singkat, mungkin kita hidupnya panjang, tapi kan kita nggak hidup selamanya. Dan waktu yang tersisa yang kita punya ini kan sayang ya kalau kita misalnya gini, kita nongkrong nih sama teman-teman, hangout, senang-senang sambil bawa beban emosi itu. Kita liburan jalan-jalan tuh ke Paris sambil bawa beban emosi itu. Jadi bayangin kalau kita nggak pernah melepaskan atau memaafkan, kemanapun, ke tempat seindah apapun, ke acara menyenangkan apapun, kita nggak akan bisa 100% menikmatinya. Karena beban emosi itu selalu kita bawa, selalu bercokol gitu di dada, di pikiran. Jadi yang rugi kan kita sendiri. Jadi ya gitu, lepasin aja. Jadi apapun keindahan yang Tuhan tawarkan, kita bisa menikmatinya 100%. Hariam, ini kok aku mau ngambil 3. By the way teman-teman, aku masih buka reading. Kalau butuh silahkan DM ya, atau komen, DM ke Instagram aku, atau komen aja di Instagram atau di sini di YouTube. Nanti kita bisa janjian. So, di sini ada kartu Reach for the Stars tuh kan, gue bilang juga apa? Capailah keinginan kamu. You deserve only the best, and this is all you should focus your attention on. Jadi bulan ini benar-benar deh, fokuskan semua energi kamu untuk hal-hal yang menurut kamu terbaik yang bisa kamu dapatkan. Jangan pelit-pelit sama diri sendiri. Jangan settle less gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Kayak tadi deh, contohnya cowok aja ya, paling gampang. Kamu bisa kok dapat cowok yang setia, yang mau berkomitmen, yang dewasa, yang mau berhubungan dengan sehat. Jadi kalau ada cowok yang kurang seperti itu, jangan. Mau dia baik kek, ini aku sering banget dapat alasan, tapi dia baik. Men, orang baik banyak. Percaya sama aku. Orang baik tuh banyak loh. Tapi gak semuanya buat kamu gitu. Bukan berarti baik itu kemudian nyaman buat kamu, that's the right person. Kagak gitu. Jadi jangan settle for less. Jangan gara-gara baik kemudian oh ya udah gue sama dia aja deh. Baik tapi kalau mata keranjang gimana say? Baik tapi kalau misalnya dia nggak punya tujuan hidup atau tidak bertanggung jawab sama dirinya sendiri, gimana? Banyak loh orang kayak gitu. Dulu mantan aku kayak gitu, baik-baik tapi ya gitu, hidupnya berantakan, nggak mau mikirin masa depan gitu. Tapi baik banget, enak banget diajak ngobrol, caring banget sama aku, sangat penyayang. Tapi ya gitu, ketika menuju sesuatu yang lebih serius, yang lebih matang, nggak bisa gitu ya. Jadi pilih hal dan orang-orang terbaik buat hidupmu. Kalau hanya baik, jangan mau
percaya sama aku, Tuhan itu tidak bego. Tuhan itu hanya menciptakan untuk kita yang berjodoh dengan kita. Jodoh tuh macam-macam ya, jodoh pekerjaan, jodoh orang tua, jodoh anak, jodoh sekolah, berjodoh dengan tempat kerja, dan jodoh asmara. Itu semua kalau sudah berjodoh itu Tuhan cuman kasih yang terbaik. Sampai barang, jangan beli barang yang kualitasnya so-so. No, give yourself the best. Biarin aja mahal, biarin aja cuma punya satu, tapi yang paling the best. Kamu berhak hidup di dunia ini seperti seorang ratu dan raja yang bukan mewah-mewahan ya. Aku gak ngajarin teman-teman mewah-mewah dan buang-buang duit, tapi pilih semuanya dengan kualitas yang paling baik. Itu cara kamu menghormati diri kamu sendiri. Jangan mau makan makanan yang gak sehat. Gak apa-apa bayar lebih mahal, yang penting itu baik, karena kamu tahu itu masuk ke dalam tubuh kamu. Kayak aku juga sering mungkin ya dapat cibiran orang. Mungkin kayak, aduh, gak usah jauh-jauh deh, mama aku sendiri, ini cerita sedikit ya. Mama aku sendiri, dia suka komentarnya gak enak kalau misalnya aku beli makanan mahal, atau aku beli baju mahal, atau dia lihat dulu banget, waktu aku masih ngantor, aku naik turun taksi. Di zaman itu naik turun taksi itu mahal, dan aku maunya taksinya yang bagus gitu kan, yang terbaik lah di Jakarta. Ada orang-orang yang mencibir gitu melihatnya. Tapi kemudian aku cuma bilang gini, aku udah kerja ya capek-capek. Lelah loh kerja di kantor setiap hari dan harus melewati jalanan Jakarta seperti itu yang macetnya luar biasa. Terus lo nyuruh gue naik Kopaja gitu. Besok gue pingsan gimana? Besok gue sakit tipes gimana? Kan gitu loh. Jadi aku suka mikir gini, orang tuh jangan dong memproyeksikan gaya hidup dia ke kita, ngerti kan? Kamu nggak mengalami hidupku, aku yang tahu bagaimana lelahku, aku yang tahu bagaimana menjaga kesehatanku. Kayak nyokap misalnya, kenapa beli baju mahal-mahal? Aku cuma bilang, ini memang mahal, tapi kuat. Aku bisa nggak beli baju 5 tahun? Ada loh baju aku yang selama ini asal masih muat ya, sekuat itu. Dan itu yang aku ajarin ke teman-teman aku, ke keponakan aku. Aku suka bilang, give yourself the best. Mau orang bilang apa kek. Sampai pada akhirnya juga pertama kali aku punya Mac. Aku kan dulu kerja selalu pakai komputer yang ada Windows-nya ya. Jadi kayak Asus, Acer gitu kan. Sampai suatu ketika uangku cukup untuk membeli MacBook. Aku belilah. Teman-teman tahu ya, kerjaan aku kan penerjemah. Dan aku mobile, jadi dimanapun ada internet, aku bisa bawa laptop aku. Nah, Mac itu salah satu laptop yang paling ringan menurut aku, dengan kinerja yang luar biasa dibandingin laptop yang lain. Tapi memang harganya juga luar biasa. Jadi aku beli, terus pada suatu ketika ada orang yang ngeliat, kamu desain grafis ya gitu. Enggak, aku bilang saya penerjemah film. Buat apa pakai Mac? Itu kan mahal banget. Kalau pekerjaan lo bukan ngegambar atau desain, buang-buang duit banget. Terus aku cuma bilang gini, tahu nggak kecepatan yang komputer lain punya dibandingin Mac untuk mendownload film atau mendownload software yang aku pakai untuk film itu cuman bisa ada di Mac, yang bisa cepet kerjanya. Bikin aku, misalnya gini, satu film aku nggak perlu berjam-jam nerjemahinnya gitu ya, karena lama itu bisa buffering lah macem-macem ya. Di sini aku nggak, dan aku bisa bawa ini kemana-mana karena dia ringan. Jadi aku sampai amazed sama orang-orang yang selalu berkomentar negatif tentang hal-hal yang aku pilih. Aku sampai bilang gini, kalau ini adalah hal yang bisa mendukung aku bekerja, berarti ini kan sebuah investasi gitu loh. Ini investasi, dan sampai bertahun-tahun pun dia, alhamdulillah nih udah 3 tahunan lebih masih kencang kinerjanya. Dan aku pernah punya laptop juga 3 tahun, biasanya udah mulai tuh turun gitu ya. Jadi
Gitulah teman-teman tahu ya, maksudnya sorry jadi kepanjangan. Intinya mulai sekarang belajarlah. Aku tahu buat beberapa orang nggak mudah untuk spend more on themselves. Nggak mudah untuk kasih dirinya yang terbaik. Kemarin aku juga ngeliat kayak ada memes gitu ya, meme di Instagram tentang kalau kita punya peliharaan nih kucing atau anjing, kita kasih tuh makanan organik yang mahal, tapi kita sendiri makannya pop mie gitu misalnya, atau junk food. Nah, itu ironis ya, kita kasih yang terbaik buat orang yang kita sayang, buat anak kita, buat binatang peliharaan kita, tapi buat diri sendiri ya makan seadanya deh, tidur seadanya deh gitu kan, nggak dijaga gitu kesehatan well-beingnya. Nah ini, this is the time to change that. Berubahlah kawan-kawan, percayalah ketika kamu memberikan dirimu yang terbaik, maka yang datang ke hidup kamu tuh benar-benar yang cuma orang-orang terbaik. Percaya deh, sampai suamiku aja sampai amazed sama circle aku ya. Teman aku nggak banyak, bisa dihitung pakai satu tangan, mungkin cuma 5 yang benar-benar deket dan tulus sama aku. But I can say, aku bisa bilang mereka orang-orang terbaik di bidangnya, dalam pekerjaannya, secara spiritualnya, they are the best. Dan satu vibrasi itu ya. Jadi nomor 1. Kartu yang kedua, ini udah kayak pick a card, time to decide. Waktunya memutuskan. Jadi make a decision now so you can move forward ya. Ini juga sama kayak yang sepanjang tadi awal-awal sebelum buka kartu aku kasih tahu. Kalau kamu nggak bisa melepaskan, nggak bisa memutuskan untuk oke, udah gue nggak mau kayak gini lagi, atau udah deh gue nggak mau sama orang kayak gini lagi deh, kayaknya nanti jodoh gue yang sesungguhnya nggak bisa masuk dong ke hidup gue. Make a decision. Jadi kamu bisa mengalir atau menggelinding dengan roda kehidupannya lebih cepat. Gak selalu dapat pelajaran yang sama berulang-ulang ya. Manusia itu suka gak nyadar bahwa yang dia lakukan adalah pola. Kalau kamu bisa diam sebentar, merenung, kamu lihat ke belakang, ini adalah orang yang berbeda dengan pelajaran yang sama, dengan bentuk hubungan yang sama, bahwa mereka misalnya tidak pernah respect sama kamu, atau mereka hanya bisa menyayangi kamu sampai situ aja, nggak bisa dibawa ke hal yang lebih lanjut gitu. So time to decide. Jangan diulang lagi polanya, diputus atuh kawan-kawan ya. Sayang, waktu di dunia ini terbatas. Jangan lupa, we don't live forever. Kita nggak selamanya hidup. Kita nggak hidup selamanya. Sama aja ya. Purification, white rose. Cakep banget ya. By purifying your life of negative people, sih gue nggak bohong ya. Dengan mempurifikasi atau memurnikan hidupmu dari orang-orang negatif, tempat-tempat negatif maupun pengalaman negatif, kamu akan mendapatkan true peace, kedamaian sejati. Jadi benar-benar semuanya tuh tergantung kita, teman-teman. Tuhan tuh udah kasih loh semuanya. Lo mau yang jelek gue kasih, lo mau yang bagus gue kasih. Sekarang kenapa lo pungut yang jelek gitu? Manusia tuh banyak di dunia ini, pekerjaan juga. Kamu bisa kok do something else. Kamu bisa kok ngubah hidup kamu. Kamu mampu. Yang bikin kamu stuck tuh cuman pikiran kamu sendiri. Berpikir bahwa nggak bisa deh gue, cuman ketakutan kamu aja. Jadi ayolah, yuk udah cakep-cakep nih, semua energinya juga udah bagus. Ayo kita sama-sama mulai mau melepaskan. Ini latihan melepaskan ya. Aku kalau ngajak teman-teman, terutama yang ikut kursus mini course-nya Dame, itu kalau kalian mau, di situ aku ajarin cara melet go adalah dengan ngebuangin barang. Beneran. Kamu sanggup buang 5 barang di kamar kamu atau mendonasikannya ke orang. Malah nanti lama-lama jadi ketagihan. Oh, ternyata enak ya
jadi longgar ya kamar. Oke, tambah lagi. Tahu-tahu ada yang bisa ngedonasiin 2 karung. Abis itu cespleng pikiran. Kelihatan mana yang penting, mana yang enggak. So, take a look at your surrounding, lihat sekeliling kamu. Lihat aja, banyak nggak benda-benda yang sebenarnya fungsinya nggak ada, tapi dieman-eman gitu, disayang-sayang karena kenang-kenangan dari temen atau oleh-oleh atau ya ada memory value-nya. Nah, kalau masih suka berpegang sama hal-hal yang seperti itu, nggak ringkes nanti hidupnya, nggak ringkes cara berpikirnya. Kita tuh hidup, kalau aku ya, kenapa jadi bisa simple kayak gini hidup aku, alhamdulillah gitu, makin kesini makin simple banget, karena aku bener-bener cuman mikirnya ke depan aja. Yang di belakang udah lewat, say. Bukannya aku nggak menghargai masa lalu, bukannya aku nggak menghargai sejarah, tapi kita hidup untuk saat ini. Apa yang bisa kita kontribusikan pada hidup saat ini, lalu di depan. Ringan deh hidup kayak gitu, beneran. Kalau aku bisa, teman-teman juga bisa. Jadi belajar caranya dengan let go hal yang kecil-kecil, sampai nanti belajar untuk mendelete nomor-nomor HP yang selama ini nggak pernah kamu hubungin kok sebenarnya. Delete. Kemudian belajar unfollow akun-akun yang toksik, akun-akun yang bikin kamu kalau baca tuh panas gitu ya, tapi kamu jadi kepo, akun-akun gosip. Unfollow akun-akun mantan atau orang-orang yang sebenarnya hanya ada di dunia maya, tapi di dunia nyatanya nggak ada. Nah kan, kalau udah kayak gitu kan sepi banget ya hidup jadinya. Memang sepi, tapi peaceful. Sampai nantinya kamu bisa let go teman, pasangan atau mantan, orang-orang terdekat yang sebenarnya memang dekat, tapi kamu tahu kok di dalam bahwa relasi kalian berdua, relasi kamu dengan komunitas itu sudah tidak bermanfaat dulu, sudah tidak exciting dulu gitu ya. Jadi sparksnya udah hilang gitu kan. Kita kalau awal-awal kayak orang semangat tuh, semangatnya udah hilang. Nah itu kalau hal-hal yang udah nggak bikin kita happy atau semangat atau gregetnya hilang, lepasin aja ya, biar yang baru masuk gitu loh. Oke. Dan yang terakhir kartunya adalah aging. I am one with unlimited love beyond all seeming restriction of age. I am filled with joy. Nah, I am filled with joy. Jadi terlepas dari kita umurnya berapa, dunia ini sudah semakin tua, kita semakin tua, banyak polusi segala macam, terlepas dari itu semua, alam semesta itu esensi energinya adalah pure joy, kebahagiaan. Dan manusia pun gak lepas dari alam semesta kan, kita part of it, kita bagian dari alam semesta. Jadi kita punya esensi pure joy itu. Jadi jangan sampai kenyataan di depan ini bikin kita butek. Jangan mau teman-teman, jangan mau butek, rugi. Mau bagaimanapun keadaannya, stand up ya, bangkit, jalanin hari-hari dengan happy. Sesimpel karena kamu masih bisa napas, masih bisa bekerja meski lelah gitu ya, masih bisa menyapa orang tua kamu kalau yang masih punya orang tua. Kalau yang gak punya orang tua, kamu masih bisa makan misalnya, masih punya tempat berteduh meski kontrak, bukan rumah sendiri. Syukuri seminimal-minimalnya yang Tuhan kasih. Itu adalah bukti bahwa kamu berbahagia, bersuka cita menjalani hidup. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak ditambahkan. Ingat ya, di semua agama selalu dibilang gitu. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak ditambahkan. Dan semakin bikin kamu happy, dan gak bakal ada nih aging-aging ini. Lihat, orang yang banyak ngeluh, mau secantik apapun dia, mau seganteng apapun dia, gak enak dilihat. Mukanya gak awet muda. Tapi makin kita sering bersyukur, kita gak perlu uang banyak, kita gak perlu gimana-gimana yang mewah-mewah, tapi kita syukuri yang ada. Aku nih, pagi ini aku bersyukur banget.
bisa bikin video, nggak bangun langsung kerja, ya aku bersyukur banget. Tapi kalau ketika pas bangun aku harus kerja, aku juga bersyukur karena aku masih punya pekerjaan, teman-teman. Ingat aja, aku masih punya pekerjaan, ya Allah, terima kasih. Sementara orang misalnya sedang mencari pekerjaan, atau orang-orang di luar sana bangun tidur harus berjuang dengan lalu lintas, macet. Aku di kamar pakai AC, pakai aromaterapi, dan aku kerja. Alhamdulillah. Dan hari ini kerjaan beres, jadi aku bisa bikin video. Alhamdulillah gitu. Jadi bersyukurlah yang banyak. Ya. So, energi April ini semuanya bagus. Kalau nantinya sepanjang bulan April ketemu konflik, ketemu challenge, ingat aja bahwa sesungguhnya everything is good. Bahkan challenge dan konflik itu pun tercipta supaya kamu growing, supaya kamu makin kuat, berkembang, wise. Kalau masih banyak emosi, masih marah, terutama masih nyalahin keadaan dan orang lain, berarti wisdomnya belum dapat. Gitu ya. Thank you for watching. Semoga aku bikin video lagi abis ini, mungkin pick a card, tapi aku lagi nggak ada ide nih pick a cardnya buat apa. Nanti ya aku pikirin. Atau kalau teman-teman punya ide silahkan komen biar aku bikinin pick a cardnya yang gampang-gampang ya. Jangan kapan kawin. Kalau urusan kapan kawin, percayalah, sesiapnya kamu. Dan sesiapnya kamu itu tidak ada di kalender. Ini juga pesan nih buat teman-teman yang nanya kapan kawin. Sekarang tanya aja ke diri sendiri. Banyak nggak urusan di diri sendiri yang belum beres? Kalau masih banyak, ya berarti masih jauh. Tapi kalau misalnya sudah tuntas dengan banyak urusan, urusan itu bukan urusan duit ya, bukan cuma duit, bukan cuma pekerjaan, tapi kayak apakah kamu masih suka nyalahin keadaan, atau gaya hidupmu berantakan, atau kamu banyak dendam ke orang. Nah, itu masih jauh. Tapi kalau kamu sudah banyak memaafkan, sudah nerima, bahkan sudah di titik menerima bahwa mungkin gue tidak akan menikah nih, gak datang-datang jodoh gue, gak apa-apa deh Tuhan, aku terima. Nah, biasanya jodohnya datang tuh abis itu. Itu yang terjadi juga sama aku soalnya. Ketika aku sudah di titik menerima sepasrah-pasrahnya, bahkan ketika aku bilang, oke, gak apa-apa Tuhan kalau aku tidak punya jodoh dalam hidup yang ini. Datang gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Thank you for watching. Have a nice day. Selamat menikmati Aprilnya. Semoga sehat selalu. Semoga banyak berita yang membahagiakan. Dan kalau teman-teman sedang sakit, sedang sedih, gak apa-apa. Nanti roda itu kan muter. Semua pasti akan ganti kok. Semua pasti akan lewat. Dan kamu akan sehat. Kamu akan happy lagi. Ya. Dadah.